Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 102. Xiao Tian benar-benar membencinya. Ketika dia akhirnya berbalik, dia masih tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya dari belakang, dan malah dihancurkan oleh palu godam ke tanah. Bagian putih matanya berguling saat dia pingsan dengan enggan. Pria kecil itu membuang tongkat tulang putihnya saat dia bertepuk tangan dan berkata, "Kamu berani menyelinap menyerangku? Cukup adil, pertimbangkan kami bahkan sekarang. Jika ada orang lain di sini, orang itu pasti akan kaget." Orang yang membedakan dirinya di antara 90.000 orang, jenius nomor 1 yang terkenal, Xiao Tian, benar-benar tersingkir seperti ini. Petunjuk tulang putih ini berkilau dan tembus pandang. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh binatang buas. Sayangnya, bertahun-tahun telah berlalu, dan simbol-simbolnya telah padam. Namun, daya tahannya masih mencengangkan, jadi si kecil mengambilnya dan berpikir bahwa itu sempurna sebagai palu. Hanya dengan 2 serangan ini, dia secara diam-diam menyerang si jenius nomor 1, memukulnya ke tanah. Tanpa ragu, ini hanya mungkin melalui persiapannya yang cukup. Dia telah mengarahkan pandangannya pada pemuda berjubah perak sejak lama, dan akhirnya memutuskan untuk mengerahkan serangan diam-diamnya di sini untuk menang dengan 1 serangan. Dia awalnya ingin bertarung dengannya. Namun, ketika dia dikejar oleh buaya kuno itu sebelumnya, pemuda berjubah perak itu diam-diam menyerangnya. Dia tidak melupakan kekasaran sebelumnya, dan karena itu menghancurkannya seperti itu dengan palu godam. Xiao Tian yang meratap masih merasa benci saat dia pingsan, karena tersingkir seperti ini hanya membuatnya merasa bersalah. Pria kecil itu berjongkok. Dengan tangan yang gesit, dia membalik pemuda berjubah perak itu dengan terampil, dan mulai dengan cepat mencari harta karun di tubuhnya. Dalam sekejap mata, semua yang ada di Xiao Tian beralih ke pemilik baru, dan semuanya dicuri oleh si kecil. Terlepas dari 25 Heaven Mending Rocks, ada juga 2 botol pil berharga yang tak ternilai harganya yang bisa mengisi kembali esensi darah dan mengobati luka. Hadiahnya sangat melimpah. Tetapi si kecil masih tidak puas saat dia bergumam, kenapa dia tidak memiliki artefak berharga? Dia terlalu miskin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Xiao Tian adalah seorang jenius warping surga yang tujuannya adalah untuk berdiri sendiri di puncak kompetisi ini. Meskipun klannya memiliki artefak berharga untuk diberikan kepadanya, dia tidak membawanya. Dia hanya berusaha membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat di antara 90.000 orang. Si kecil melemparkan pemuda berjubah perak ke pohon kuno agar dia tidak dimakan oleh binatang buas. Dia kemudian mengambil tongkat tulangnya dan pergi dengan percaya diri dan mudah. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, Xiao Tian akhirnya bangun. Rasa sakit di kepalanya membunuhnya, dan kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia duduk dan hampir jatuh dari pohon. Ah iya, itu sangat menyakitkan. Dia menghibur bagian belakang kepalanya dengan tangannya. Dia merasa area itu akan terbelah, dan itu sangat menyakitkan. Setelah itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di dahinya. Dia menggosoknya dengan tangannya, dan lepuh yang terasa seperti tanduk muncul di area itu. Itu membuatnya sangat marah sehingga dia hampir jatuh. Pemuda berjubah perak itu tertekan. Dia adalah seorang jenius warping surga sejati. Ketika dia melakukan perjalanan ke klan besar yang tak terhitung jumlahnya dengan tetua klannya, dia tidak pernah kalah sampai hari ini. Dia tidak pernah bisa berpikir bahwa dia bisa benar-benar menderita begitu banyak hari ini. Selanjutnya, dia bahkan tidak melihat wajah lawannya. Itu pasti dia. Xiao Tian ingat anak yang pernah dia pukul.
Pada saat itu, dia mengira ada batu surga mending di atasnya, jadi dia ingin mencurinya. Dia tidak pernah tahu bahwa keterampilan anak itu begitu mencengangkan. Yang dia sesali adalah, dia bahkan tidak melihat wajah anak itu saat itu juga. Lawannya bahkan tidak berbalik, dan langsung membalas budinya sebelum melompati gunung kecil. Ini sangat menyebalkan. Pemuda berjubah perak itu sangat tertekan. Setelah kalah begitu parah, dia bahkan tidak tahu siapa lawannya atau seperti apa tampangnya. Ini benar-benar membuatnya kehilangan muka. Setelah berpikir sebentar, dia melompat dari pohon kuno dan tiba di belakang sungai. Ketika dia melihat bayangannya, nadinya langsung meledak. Lepuh di dahinya terlalu besar, dan sepertinya dia menumbuhkan tanduk. Ayo! Ketika pembuluh darah di dahinya muncul, lepuh besar di dahinya secara alami terprovokasi. Itu membuatnya sangat marah. Dia bahkan tidak bisa melampiaskan amarahnya karena itu hanya akan memperburuk rasa sakitnya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Setelah pemuda berjubah perak selesai berteriak, dia segera menutupi dahinya dengan tangannya. Dia melepaskan tangisan Ayo dan menggertakkan giginya. Si kecil sangat senang karena dia menyelesaikan masalah dengan 2 pukulan palu godamnya. Dia tidak perlu membuang energinya untuk menemukan lebih banyak orang sama sekali, dan dia menyelamatkan begitu banyak masalah. Lebih jauh lagi, ini hampir membuatnya tampak baik hati, karena dia tidak perlu bertarung dengan siapapun dan malah bisa bergaul dengan para jenius lainnya. Dengan cara ini, semua orang akan mendapat manfaat, membuat hatinya benar-benar puas. Masih ada beberapa masalah. Saya harap tulang berharga yang saya gali dari wilayah ke-8 tidak akan ditemukan oleh orang-orang tua itu. Kalau tidak, semua upaya saya akan sia-sia. Dia agak khawatir. Bola berbulu tidak ada di sini. Kalau tidak, saya akan membiarkannya pergi dengan tulang berharga kuno terlebih dahulu, gumamnya pada dirinya sendiri. Ketika dia memasuki wilayah ke-8, bola berbulu tidak diizinkan masuk. Tidak ada yang diizinkan untuk membawa apapun yang akan memberi mereka keuntungan dalam pertempuran untuk menghindari kecurangan. Si kecil menyelesaikan misinya. Dia tidak serakah, jadi dia tidak memperjuangkan lebih banyak batu surga mending. Dia dengan puas menyelinap pergi dari hutan. Sesuatu yang menarik terjadi di luar. Apakah kalian tidak menyadari situasinya? Seorang pemuda tertawa terbahak-bahak. Ada beberapa pemuda di depan yang jelas-jelas beraliansi karena mereka tidak bertarung satu sama lain. Mereka memiliki cukup Heaven Mending Rocks di tangan mereka saat mereka berjalan bersamaan untuk saling membela. Apa yang terjadi? Bagaimana Anda tahu? Seseorang bertanya. Ada anak kecil yang baru saja masuk dan belum melihat tablet. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dengan bodohnya meminta saya untuk meminta nasihat. Saya bertanya kepadanya apa yang terjadi di luar, dan dia benar-benar menceritakan sebuah kisah menarik yang hampir membuat saya tertawa sampai mati. Cepat beritahu kami! Beritahu kami dengan cepat! Wilayah ke-8 meledak. Tepat 8.900 orang menyelesaikan uji coba dan keluar dari pos pemeriksaan terakhir. Para tetua dari paviliun mending surga itu tampak seperti mereka telah melihat hantu dan hampir pingsan. Itu tidak mungkin kan? Itu benar. Ada desas-desus bahwa tulang-tulang simbol dari wilayah ke-8 dijarah hingga bersih. Oleh karena itu, penghalang di atas area tersebut kehilangan keefektifannya, dan orang-orang itu berhasil menyelesaikan uji coba. Di hutan, beberapa pemuda melebarkan mulutnya membentuk huruf O. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata, ini agak terlalu keterlaluan, kan? Mengapa ini tampak begitu akrab? Aku merasa seperti pernah melihat ini sebelumnya. Aku juga merasakannya. Ini seperti bayi susu di Fort God Realm.
Seseorang berkata dengan waspada. Mereka tiba-tiba terlibat dalam diskusi yang panas. Ada yang tidak beres. Bagaimana orang yang baru datang itu tahu tentang apa yang terjadi di wilayah ke-8? Dia tidak berada di wilayah itu. Segera setelah itu, beberapa orang menyadari hal ini. Meskipun dia dari wilayah kedua, dia mendengarnya dari orang lain. Setelah kejadian yang sangat mengejutkan terjadi, orang-orang dari Heaven Mending Pavilion dengan cepat pergi dan memeriksa setiap wilayah. Karena itu, setiap daerah tahu sekarang. Jadi seperti itu. Di kejauhan, setelah si kecil mendengar ini, dia menjadi cemas. Tangan kecilnya disilangkan saat dia menghela nafas dalam-dalam. Dia telah mengantisipasi ini sejak lama, dan selalu mengkhawatirkan hal ini. Setelah mendengar ini sekarang, dia menyadari bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Semua orang di Heaven Mending Pavilion tahu tentang itu sekarang. Di wilayah ke-8, Xiong Fei, Suo Yun, dan beberapa tetua lainnya sedang berdiskusi dengan para tetua klan besar. Pada akhirnya, mereka mengatupkan gigi dan hampir meneteskan air mata setelah menyetujui bahwa 3.000 orang bisa lewat. Meskipun sepertinya banyak untuk memotong begitu banyak orang dari 8.900 ini, setelah mereka mengingat tes sebelumnya, itu masih memuaskan. Lagi pula, untuk memiliki 3.000 orang tetap masih jauh melebihi ujian mereka sebelumnya. Wilayah ke-8 perlu mengulang pemilihannya. Terlepas dari para jenius yang pergi ke medan perang kedua, percobaan ini tidak masuk hitungan. Bagaimana mereka akan memilih 3.000 orang ini? Mungkin satu-satunya cara adalah mengulangnya. Si kecil sangat bingung. Setelah dia melihat beberapa pemuda yang datang terlambat, dia secara tidak langsung mendengar tentang apa yang terjadi di luar, dan menjadi sangat cemas. Masalah ini cukup mudah untuk dihilangkan. Namun, saya membuang begitu banyak waktu dan upaya untuk mengumpulkan 20 batu surga mending ini, namun saya bahkan tidak dapat menggunakannya lagi. Ini terlalu memilukan. Jika pemuda berjubah perak mendengar apa yang dia katakan, dia pasti akan memuntahkan darah dan menjadi marah. Itu adalah hal-hal yang dia menghabiskan banyak usaha dan waktu untuk mendapatkannya. Dia harus berjuang untuk mereka dengan nyawanya? Bagaimana usaha kecil si kecil bisa dibandingkan dengan seberapa keras dia bekerja untuk mereka? Pintu keluar ke wilayah ke-8 ditutup, tetapi semua jenius berkumpul setelah memasuki medan perang kedua. Si kecil membawa karungnya yang penuh dengan Heaven Mending Rocks, dan memilih untuk melarikan diri kembali melalui wilayah ketiga. Dengan suara hom dan tanpa ketegangan, dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan penghalang simbol yang berkedip dan muncul di wilayah ketiga. Setelah itu, dia melihat ke kiri dan ke kanan seperti pencuri, dan langsung berlari menuju pintu keluar. Dia tidak ingin menjadi jenius lagi. Dia hanya ingin menjadi murid biasa yang lulus ujian. Secara alami, dia dengan lancar melewati persidangan. Namun, setelah keluar, dia agak kaget. Kenapa ada begitu sedikit orang di sini? Jika dia mencoba untuk berbaur dengan kelompok ini, jika dia masih diperhatikan oleh seorang tetua pada akhirnya, kemungkinan besar dia masih akan terekspos. Si kecil dengan sedih mengerutkan alisnya. Mengapa wilayah 8 begitu hidup? Dia melihat kerumunan besar, dan itu seperti lautan manusia. Sama seperti di wilayah ketiga, dia sekali lagi diam-diam bergabung dengan kerumunan. Wilayah ke-8 terlalu keterlaluan. Itu telah disabotase begitu banyak oleh anak aneh dari alam dewa kekosongan itu. Saat ini para tetua mengumpulkan orang-orang ini untuk menguji mereka lagi. Mereka sangat beruntung. Mereka benar-benar memberikan 3.000 tempat kepada mereka, seorang pria muda dengan linglung berbicara. Sebelum dia mengatakan hal lain, dia menemukan bahwa orang yang menanyakan pertanyaan itu menghilang tanpa jejak dari sisinya sejak lama.
Sepertinya dia baru saja melihat hantu. Secara alami, orang seperti itu lari seperti gumpalan asap dan menghilang ke wilayah ketiga lagi. Kemudian, dia memecahkan penghalang ke medan perang kedua untuk memasuki pengadilan jenius dengan api lagi. Kali ini, itu harus berhasil, katanya dengan senang hati. Dia berencana untuk menyelinap ke wilayah ke-8 dari wilayah kedua untuk bergabung dengan kelompok besar orang ini. Setelah itu, dia akan keluar dengan seluruh kelompok ini. Dengan begitu, dia akan menjadi benar-benar tidak bersalah. Lagi pula, siapa yang akan memperhatikannya di antara sekelompok 3.000 orang? Jumlah orang dalam medan pertempuran para jenius terlalu sedikit. Hanya ada sekitar 100 orang jenius di sana. Aku akan terlalu menonjol. Si kecil menghela napas berat. Ini benar-benar telah menjadi kekacauan besar. Sayang sekali, saya sudah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan 20 Heaven Mending Rocks ini. Awalnya, saya ingin berdiri di atas dan naik ke panggung sebagai nomor 1. Hukum surga sangat tidak adil. Aku sangat tidak beruntung. Si kecil memiliki penampilan yang pahit. Kenapa saya mendengar seseorang berbicara tentang 20 Heaven Mending Rocks masih tidak adil? Tidak adil pantatku. Pemuda berjubah perak kebetulan muncul di area ini. Dia sangat marah sehingga dia langsung menghancurkan langit yang mencapai pohon kuno dengan tendangan. Yi. Si kecil bereaksi dan dengan cepat bergegas. Dia bersembunyi di antara cabang dan daun, dan melihat laki-laki berjubah perak sekali lagi. Ini dia lagi. Si kecil membelai dagunya dan merenung. Heaven Mending Rocks tidak akan berguna di tangannya. Haruskah dia mengembalikannya kepada pemuda berjubah perak? Pada saat ini, benar-benar ada 1000 simpul di dalam hatinya. Dia benar-benar kesal dan menghela nafas tanpa henti. Dia merasa bahwa dia terlalu sial. Sedikit yang dia tahu, orang-orang yang benar-benar tidak beruntung adalah orang-orang tanpa satupun batu surga mending sekarang, dan berada di ambang kehancuran total. Orang bisa membayangkan depresi di hati mereka. Baik. Kenapa aku begitu baik hati? Aku akan mengembalikannya padamu. Namun, jika Anda mendapat untung di masa depan, Anda harus membayar saya. Si kecil membuat keputusannya. Hati Xiao Tian seperti sarang api. Dia sangat pahit sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia awalnya jenius nomor 1, tetapi dia berada di ambang eliminasi sekarang. Saat ini, sangat sulit baginya untuk menemukan seseorang untuk dicuri. Orang-orang bersembunyi, atau telah membentuk kelompok yang kuat untuk bertahan melawannya. Sangat mengkhawatirkan. Pria kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Namun, orang-orang yang benar-benar khawatir bahkan tidak dapat berbicara tentang kekhawatiran mereka saat ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengembara dengan bodohnya di hutan ini. Pemuda berjubah perak dengan linglung dan tanpa tujuan berjalan. Tiba-tiba, rambut halusnya menegang, dan kulit kepalanya mati rasa saat firasat buruk menguasainya. Dia dengan cepat bereaksi, tetapi sudah terlambat. Dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya, dan matanya menjadi gelap. Ini persis sama dengan terakhir kali dia tersingkir oleh klub. Bajingan, dia kembali lagi. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melebarkan matanya. Jika tidak, dengan bintang-bintang emas acak di atas kepalanya, dia akan pingsan. Lebih jauh lagi, dia ingin berbalik dengan segala cara untuk melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Namun kali ini, bahkan sebelum dia berbalik, tongkat tulang putih besar itu segera membalikkan wajahnya saat palu godam itu menghantam lecet besarnya dari sebelumnya. Orang kulit putih di mata pemuda berjubah perak berguling saat dia pingsan dengan amarah yang membara yang mencapai langit. Aku sangat tidak beruntung,
kata si kecil dengan ekspresi tertekan. Dia masih agak sedih saat berbicara sambil berdiri di depan wajah pemuda berjubah perak ini. Dia tidak tahu bagaimana reaksi pemuda berjubah perak ini setelah mendengar dia mengatakan hal-hal ini. Mungkin dia akan menjadi orang gila dan mengaum dengan marah selama 3 hari 3 malam. Ingat, jika Anda mendapat untung di masa depan, Anda harus membayar saya kembali. Si kecil melambaikan tinjunya, lalu melemparkan tas Heaven Mending Rocks di samping pemuda berjubah perak itu. Pada saat yang sama, dia dengan mudah melepas jepit rambut yang tampak cukup mahal di antara rambut pemuda berjubah perak itu. Terakhir kali, dia mengabaikannya. Kali ini, dia mencari lagi. Aku sangat tidak beruntung. Si kecil dengan kesepian berbalik dan berjalan menuju wilayah ke-8. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.